علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن من صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Ahmad Hasan. Semoga ayat-ayat tadi menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya sebagai orang tua dan pendidik, untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, adab, dan kesyukuran dalam kehidupan santri-santri kita. Baik Bapak Ibu, acara kita malam ini akan diawali dengan arahan-arahan, kemudian dilanjutkan dengan materi orientasi dari para pemateri kita, dari guru-guru kita, yaitu arahan pertama nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Usmauluddin MA selaku Mudir Am Ponpes Mimbar Hufaz, kemudian juga arahan Ustazah Nanin Diah Kurniawati SSI MPD selaku Bendahara Yayasan Mimbar Hufaz Karawang, kemudian materi orientasi yang akan disampaikan nanti oleh Ustazah Ariatu Zahro SPD selaku Kepala Sekolah PKB Mimbar Hufaz, kemudian Ustadz Amar Abidin selaku kurikulum, dan juga Ustadz Endai selaku kesiswaan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, agenda utama kita malam ini adalah membangun sinergi antara keluarga dan pesantren dalam proses pendidikan santri-santri kita, sekaligus menyampaikan arah kebijakan dan program pendidikan 1 tahun ke depan di Pondok Pesantren dan PKB Mimbar Hufaz. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama arahan dan pemaparan orientasi dari para pimpinan dan guru-guru kita. Pertama, kita akan mendengarkan arahan dari Mudir Am Pondok Pesantren Mimbar Hufaz, yaitu Kiai Haji Usmauluddin MA. Waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pada makan malam belum? Kita Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ya. Masya Allah. Yang belum makan nantilah ya. Kita pertemuan dulu. Baik. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Bahagia sekali pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkudrah dan mengirodahkan kita semuanya untuk bertemu di ruang Zoom ini. Semoga
ruang Zoom ini menjadi fasilitas bagi kita semuanya untuk saling memahami dan mengokohkan tekad perjuangan selama 1 tahun ke depan ya. Kita memohon kepada Allah semoga semuanya sehat walafiat. Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita semuanya sukses berkah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga kelak Allah akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya. Di dunia kita berjuang bersama dan semoga kelak Allah surga fausil a'la tanpa hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah liburannya cukup atau mau ditambah lagi? Sudah cukup, Ustadz. Sudah cukup ya. Ya, kalau orang tua ketika ditanya apakah liburannya cukup, mayoritas jawabannya cukup. Tapi kalau santri ditanya, gimana nak mau ditambah lagi? Tambah lagi Ustadz, gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak itu ternyata handphone. Karena mereka ketemuan juga bersama teman-temannya lagi yang di pesantren ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini memang sengaja kita mengundang untuk hadir ya, bersama-sama mengikuti apa yang disebut dengan MOSWA, masa orientasi wali amanah. Jadi ini memang kita khususkan untuk seluruh orang tua saja. Bukan untuk murid, bukan untuk santri, khusus untuk orang tua. Kenapa ini sangat penting dilakukan? Ya, karena pengalaman kita, walaupun besok kita ketemu, ya, ada yang hadir jam 9, ada yang hadir jam 10, ada yang hadir jam 11, nanti ada yang hadir jam 5, bahkan ada yang hadir maghrib biasanya. Sehingga hal-hal penting itu tidak tersampaikan. Orang tua suhunya tidak sama, ritmenya tidak sama. Kemudian biasanya ada yang ngomong kayak begini, oh mohon maaf Pak Ustadz, kan saya nggak tahu. Ya, kalau sekarang kita kumpulkan semuanya, kita sampaikan apa yang akan menjadi program-program kita selama 1 tahun ke depan. Insya Allah ini akan direkam dan nanti Bapak Ibu bisa putar ulang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saya secara pribadi selaku Mudirul Am, pimpinan Pondok Pesantren Mimbar Hufaz, ingin menegaskan kepada semuanya bahwa apa sebenarnya yang menjadi niat kita memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Tajdidun niyah itu sangat penting. Memperbaharui niat itu sangat penting. Mengokohkan niat itu sangat penting. Kenapa? Karena semua amalan yang kita lakukan akan dilihat dari niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya seluruh amal-amalan itu tergantung pada niatnya. Maka oleh karena itu saya ingin mengajak kepada semuanya, bersihkan niat mulai malam hari ini. Ketika besok ba'da subuh, Bapak Ibu keluar dari rumah, ya, menuju pesantren Mimbar Hufaz, hatinya sudah bersih. Kenapa saya menghantarkan anak saya ke pesantren? Mungkin ada yang sangat berat, ya, karena akan berpisah dengan anaknya, terutama yang kelas 7. Ya, biasa anak-anak ada di rumah, kemudian dihantarkan ke pesantren, mungkin sangat berat. Ya, karena biasanya ketemu tiap hari, ini akan jarang bertemu. Kalaupun bertemu jadi sebulan sekali. Kelas 8, kelas 9 mungkin ada di hati Bapak Ibu yang mengatakan, anak saya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di pesantren kok
belum jadi waliullah juga, kok belum jadi ulama besar juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan menuntut ilmu itu panjang. Dan ini membutuhkan kolaborasi, membutuhkan sinergi, membutuhkan amal jama'i. Bukan satu pihak pesantren saja, akan tetapi Bapak, Ibu, santri, pihak pesantren, guru-guru, masyarakat, semuanya kita harus bekerja sama, bahu-membahu, bersinergi dan berkolaborasi, berdoa dan ikhtiar yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita, jadikan keluarga kita, jadikan anak-anak kita, jadikan pesantren kita miniatur peradaban Islam cemerlang. Ya, prosesnya panjang. Karena panjang inilah kita membutuhkan syukur dan sabar. Bersyukur sekecil apapun prestasi-prestasi yang Allah anugerahkan kepada kita, bersabar dengan segala cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Saya tahu banyak orang tua yang sedang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah berikan kesabaran, kesehatan. Saya tahu banyak orang tua yang Allah uji dengan finansial. Semoga Allah berikan kemudahan, kesuksesan, keberkahan dalam ikhtiarnya. Saya tahu banyak orang tua yang jauh dengan anaknya, berpisah lama dengan anaknya, ya bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan. Semoga Allah berikan kesabaran kepada semua pihak. Dan inilah perjuangan kita semuanya. Maka oleh karena itu, ya selain saya ingin mengingatkan, mari bersihkan niat kita ketika menghantarkan anak-anak kita ke pesantren, maka saya ingin memohon dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan lupa saling mendoakan, ya, baik untuk santri-santri kita ataupun juga untuk seluruh wali santri kita. Ya, jangan lupa juga untuk guru-guru yang ada di pesantren. Wabil khusus saya, ya istri saya, dan semua guru-guru yang ada di pesantren. Dan bagi Bapak Ibu, terutama yang kelas 7, ya, mohon japri saya agar nomor handphonenya saya save, ya, nomor handphonenya saya simpan di handphone saya, sehingga Bapak Ibu sangat mudah untuk berkomunikasi. Begitu juga nomor handphone Umi, ya, nomor handphone Bu Jahro, nomor handphone Ustadz Amar, nomor handphone Ustadz Nda, dan nomor handphone seluruh guru-guru yang ada di pesantren, tolong disimpan di handphone masing-masing sehingga kita bisa maksimal dalam berinteraksi. Ya, ahlan wa sahlan saya ingin ucapkan, karena Bapak Ibu semuanya menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Mimbar Hufaz. Kita berazam 1 tahun ke depan akan berjuang bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat. Allah anugerahkan kesehatan, Allah berikan afiat, Allah berikan kesuksesan dan keberkahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan besok insya Allah kita akan bertemu di Pondok Pesantren Mimbar Hufaz. Yang belum tahu, yang belum pernah ke sini, insya Allah besok kita akan kirimkan Google Map-nya, ya, sehingga tidak bingung kemana jalan. Insya Allah jalan normal melalui Pantura atau melalui jalan belakang Syekh Kuro, semuanya sudah lancar kembali. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Demikian sebagai kata sambutan dari saya, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz Uus atas arahannya yang sangat menggugah hati, ya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam menyatukan niat dan juga langkah kita. Kemudian selanjutnya yaitu arahan kedua Bendahara Yayasan. Mari kita dengarkan arahan dari sosok yang juga menjadi bagian penting, ya, dalam pengelolaan dan keberlangsungan lembaga ini. Beliau adalah Ustazah Nanin Diah Kurniawati SSI MPD selaku Bendahara Yayasan Mimbar Hufaz Karawang.
Kepada beliau waktu dan layar dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan 47 yang hadir di ruang Zoom ini ya. Mudah-mudahan nanti yang belum hadir bisa menyusul dan mudah-mudahan bagi yang sudah hadir bisa menyimak hingga akhir. Baik, saya buka terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan ya, Mudirul Am Kiai Haji Us Mauludin MA, yang saya hormati dan saya juga banggakan Kepala PKBM kita Ibu Eriatuz Zahro SPD, yang saya cintai dan saya sayangi seluruh tim daripada Dewan Asatid Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hupas Karawang, serta Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ini saya ingin mengatakan ahlan wa sahlan kepada seluruh calon wali amanah kelas 7 ya, dan kepada seluruh wali amanah dari kelas 8 hingga kelas 12 yang alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu dan bersama kembali di tahun ajaran ini. Mudah-mudahan tahun ajaran ini menjadi tahun ajaran yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan impian dan harapan. Dan mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah keluarga besar Pondok Pesantren Mimbar Hupas Karawang yang tidak hanya dikumpulkan oleh Allah di dunia, akan tetapi kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di syurganya kelak. Tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin memperkenalkan diri bagi orang tua yang memang baru pertama kali bertemu ya. Mungkin kemarin kita sudah bertemu ya ketika wawancara gitu ya. Namun bagi yang belum bertemu, mungkin saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanindya Kurniawati, yang di tahun ini saya diamanahi menjabat sebagai bendahara yayasan dan juga bendahara sekolah sekaligus. Dan juga saya nanti mengampu mata pelajaran IPA di anak-anak baik yang SMP, tingkat SMP atau setara paket B, dan juga di tingkat SMA ya. Mohon izin dalam kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berbagi share ya mengenai tugas kebendaharaan saya gitu ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Apakah muncul Bapak Ibu? Layarnya apakah nampak? Nampak pengelolaan keuangan. Oke. Alhamdulillah. Baik, malam hari ini saya diberikan tugas untuk sedikit menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hupas Karawang di tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama adalah kita ingin menyamakan suhu dulu ya. Kita ingin menyamakan dulu pemahaman bersama bahwa ada 3 hal penting yang menjadi jantung daripada sebuah lembaga. Ya, jika jantung itu hidup, maka insya Allah lembaga itu pun akan hidup. Nah, apa itu? Yang pertama adalah adanya legalitas. Ya, nanti pembahasan legalitas ini akan dipaparkan lebih rinci oleh Ibu Eriatuz Zahro ya berkenaan dengan lembaga kita, dan alhamdulillah secara legalitas kita sudah lengkap. Yang kedua adalah SDM ya.
SDM ini juga nanti akan sedikit dipaparkan oleh Bu Zahro gitu ya, berapa jumlah SDM yang berada hari ini di pondok pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah yang ketiga adalah keuangan. Nah, maka keuangan ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat fundamental yang perlu kita pahami bersama untuk keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan itu agar dapat berjalan dengan maksimal. Nah, apa yang menjadi kunci daripada kesuksesan keuangan sebuah lembaga? Ya, maka tadi sudah disinggung sedikit oleh mudir kita ya bahwa kita hari ini berada dan bersama di pondok pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz ini dengan sebuah cita-cita dan harapan bersama untuk dapat mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah, ulama pejuang ya. Nah, maka oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergi dan kerjasama di antara siapa? Di antara yayasan, di antara kepala sekolah, di antara bendahara sekolah, dan yang tidak kalah penting adalah dengan orang tua. Maka hal ini perlu kita pahami bersama bahwa kita tidak akan bisa mampu berjalan dengan maksimal jika kita pun tidak bersinergi bersama orang tua, gitu ya. Maka dalam hal ini dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak ya kita semua bahwa sinergi ini akan terus kita kuatkan. Kerjasama ini akan terus kita kokohkan dalam rangka bagaimana kita memaksimalkan peran dan fungsi lembaga dalam melaksanakan proses pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, saya di sini akan jelaskan apa saja menjadi jenis pemasukan dan pengeluaran lembaga. Ya, di sini ada 3 poin besar. Yang pertama adalah kita kenal dengan yang namanya IWP. Nah, IWP ini singkatan dari infak wajib pendidikan. Ya, mungkin di sekolah yang sebelumnya kita kenal dengan yang namanya SPP ya. Nah, SPP. Nah, di sini kita namakan dengan infak wajib pendidikan, di mana pemasukan ini kita alokasikan untuk yang pertama gaji pegawai, yang kedua biaya operasional ya, seperti listrik ya, kemudian transport kedinasan, kemudian pengeluaran-pengeluaran lainnya yang juga insidental masuk di situ. Kemudian ada pelatihan para SDM untuk peningkatan kualitas dan kapasitas para SDM. Kemudian ada kesejahteraan pegawai. Ini biasanya meliputi seperti THR ya, ada THR, kemudian ada untuk hadiah-hadiah lainnya bagi para guru. Kemudian yang tidak kalah penting ini adalah untuk dana konsumsi ya, untuk dana konsumsi anak-anak kita selama berada di pondok pesantren. Sehingga hal ini sangat perlu kita pahami bersama bahwa suksesnya pembiayaan bulanan ini akan sangat mempengaruhi kepada poin-poin yang tadi saya sebutkan ya, baik untuk gaji pegawai hingga dana konsumsi. Nah, kemudian yang kedua adalah dana awal tahun. Dana awal tahun ini adalah dana yang dibayarkan di awal tahun ajaran ini. Ya, untuk apa saja dana awal tahun? Nah, yang pertama adalah program tahunan. Untuk kelas 7, dana itu sudah include semua Bapak Ibu ya. Jadi sudah termasuk SPP bulan Juli itu sudah include di dalam dana awal masuk. Tapi untuk kelas-kelas yang lain, program tahunan ini ada pengecualian yang sifatnya insidentil ya. Tapi kalau untuk SPP insya Allah itu sudah masuk ke dalam dana awal tahun. Dana-dana insidental ini seperti apa? Ada yang namanya dana ANBK ya. Itu kita pisahkan. Kemudian di tahun ini juga ada yang namanya TKA ya, pengganti daripada ujian kesetaraan atau kayak UN. Nah, itu juga kita pisahkan di luar dana program tahunan yang dibayarkan di awal. Agar apa? Agar dana yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya di awal tahun ini tidak terlalu memberatkan. Ya, kalau dananya sifatnya insidental itu adanya di bulan November, maka Bapak dan Ibu boleh membayarkannya di bulan Oktober gitu ya, 1 bulan sebelumnya, sehingga hal itu tidak memberatkan di awal tahun.
Nah, kemudian ada dana media pembelajaran, itu pun sudah 1 tahun. Kemudian dana pembelian dan pemeliharaan asrama 1 tahun. Nah, ini tentu yang membedakan antara kelas 7 dengan kelas-kelas yang lain. Karena di kelas 7 kita ada pembelian ranjang baru dan juga lemari serta kasur yang baru yang itu harganya juga agak lumayan besar. Kemudian untuk dana seragam ini hanya ditujukan hanya untuk kelas 7. Meliputi apa? Meliputi seragam pesantren dan kaos pesantren. Nah, adapun nanti ternyata ada baju pramuka. Nah, itu mangga disiapkan oleh kedua orang tuanya ya, baju pramuka. Dan satu lagi seragam bela diri. Nah, bagi anak-anak yang memang memiliki seragam yang sama, kita menggunakan bela dirinya Tifan ya. Di kelas sebelumnya atau di waktu SD-nya dan masih cukup, silahkan saja digunakan kembali ya. Karena memang agak lumayan ya, harga seragam bela diri ini agak lumayan. Kalau tidak salah tahun lalu sekitar 400 ribuan ya. Kenapa hal ini juga tidak dimasukkan ke dalam dana awal tahun? Karena tadi fluktuatif, harganya terkadang berubah. Sehingga nanti untuk dana seragam bela diri ini bisa menghubungi guru bela dirinya ya. Kalau di akhwat nanti ada Ustazah Hanun, kalau di ikhwan nanti ada Ustadz Endai. Kemudian tadi ya di sini saya sampaikan sudah termasuk IWP bulan Juli, kemudian dana kesehatan, dana ekskurs selama 1 tahun ya. Jadi dana awal tahun yang Bapak Ibu bayarkan di dana awal tahun ini sudah meliputi beberapa alokasi keuangan seperti ini. Nah, dan yang ketiga adalah jenis pemasukan juga kami dapatkan adalah alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah ya. Kalau di bahasanya sekolah formal mungkin BOS ya, namanya BOS. Nah, kalau di kita namanya BOP. Untuk apa ini? Nah, biasanya kalau BOP ini mayoritas sudah ada standar pengelolaan keuangannya gitu ya. Jadi memang tidak terlalu banyak untuk digunakan langsung oleh yayasan. Nah, mungkin ini mengingatkan saja bahwa dana awal tahun dari kelas 7 sampai kelas 12 di tahun ajaran ini untuk kelas 7 yang ikhwan 9.800.000 ya. Ini alhamdulillah dari tahun lalu juga tidak tinggi kenaikannya. Ya, kita mencoba untuk meminimalisir seringkas mungkin ya dana-dana program yang ada sehingga kita bisa lebih mengefisiensikannya. Yang akhwatnya 9.900.000. Nah, ini kelas 8 sampai kelas 8, 9 dan 11 ini 5.750.000. Kelas 10 6.650.000. Ini ada perbedaannya dengan kelas 8 ini di asrama ya, di asrama. Kemudian kelas 12 ini 5.650.000. Nah, adapun dana IWP santri untuk kelas 7 yang baru ini sebesar 1.250.000. Kemudian kelas 8, 9, 10, 11 ini 1,2 dan kelas 12 ini 1,1 kecuali ketika yang masuk SMA-nya dulu tidak dari SMP Mimbar Hufaz ya. Jadi sama juga 1,2. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya ingin menjelaskan bagaimana alur pembiayaan sekolah ya. Nah, di sini bahwa pembayaran biaya sekolah ini ideal ya, Bu, kondisi ideal ya. Dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, kenapa kita cantumkan tanggal 10 setiap bulan? Karena tadi ada dana yang perlu kita tunaikan di awal bulan yaitu dana konsumsi ya. Kalau di akhir mungkin dana penggajian ya, tapi kalau di awal bulan itu ada dana konsumsi dan dana operasional seperti kelistrikan yang memang kita perlu bayarkan di awal bulan. Nah, bagaimana cara pembayarannya ya? Ini kita masih memberikan kesempatan secara 2 metode ya, baik yang tunai ataupun yang transfer. Kemudian nanti bendahara akan menerima info ya, nanti konfirmasinya langsung ke saya dan nanti saya akan memverifikasi data tersebut. Jika valid, maka saya akan sampaikan dan kami catat di database. Kemudian jika tidak, maka kami akan hubungi kembali kepada orang tua. Tapi alhamdulillah selama ini pencatatan dan validasi data
bukti kirim itu hampir mayoritas tidak ada kendala, alhamdulillah ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, boleh japri langsung kepada saya. Sudah pada save nomor saya ya, Bapak Ibu ya. Ada di grup ya, ada di grup Wali Amanah juga. Baik, itu saja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakillahu khairan untuk Ustazah Nanin Diakuniwati atas penyampaiannya terkait bendahara ya, bendahara yayasan. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti kalau dirasa ada yang mau bertanya ditampung dulu ya, dicatat dulu. Nanti di sesi akhir ada tanya jawab. Kita masuk dulu ke sesi selanjutnya yaitu materi pertama ya yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah PKB Mimbar Humas yaitu Ustazah Eriatul Zahro SPD. Mungkin juga nanti beliau akan menyampaikan terkait kurikulum dan juga kesiswaan secara umumnya karena Ustadz Ammar Abidin dan juga Ustadz Ndai berhalangan hadir gitu ya. Kepada Ustazah Eriatul Zahro, kepada beliau waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran kan, Umi Abi? Kedengeran jelas. Kedengaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Umi Abi, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. Untuk orang tua santri kelas 7 gimana? Udah siap-siap buat besok udah. menyerahkan anaknya ke kami. Aduh, Ibu, tenangkan hatinya ya Umi ya. Kakaknya juga ditenangkan. Insya Allah kita sama-sama berjuang di pesantren. Silakan Ustazah Hanun di share. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mudri Am Kiai Haji Us Mauludi MA, yang saya hormati Bendahara Yayasan Ustazah Nanin Diah Kurniawati MPD, yang saya hormati pula seluruh asatidz Ponpes dan PKB Mimbar Hufaz, dan tak lupa yang saya hormati juga seluruh wali santri dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya izin untuk presentasi tentang Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz. Diawali dengan sejarah ya. Next, sejarah Ponpes dan PKBM Mimbar Hufaz. Pondok Pesantren Mimbar Hufaz itu Kak Hanun. Next. Pondok pesantren dan Pondok Pesantren Mimbar Hufaz itu didirikan pertama kali di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yaitu pada tahun 2009. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat di tahun itu ada pesantren Mimbar Hufaz, emang kita ada di situ ya pada tahun itu. Terus karena ada pembangunan jalan tol,
maka Pondok Pesantren Mimbar Hufaz itu pindah ke Karawang itu pada tahun 2018. Nah, di situ juga Pondok Pesantren juga tahun berikutnya yaitu membuka PKBM Mimbar Hufaz. Nah, naungan dari Pondok Pesantren ini yaitu dinaungi oleh Yayasan Mimbar Hufaz Karawang. Itu ya sedikit sejarah tentang Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz. Next selanjutnya. Yaitu izin operasional. Ini sangat penting yang harus dipahami atau harus diketahui oleh seluruh wali santri ya. Izin operasional di pondok pesantren dan PKB Mimbar Hufaz itu kita ada 2 izin operasionalnya. Yang pertama yaitu izin operasional berkaitan dengan kepesantrenan. Berarti kalau berkaitan dengan kepesantrenan berarti menggunakan Kementerian Agama. Nah, kita sudah mempunyai nomor piagam pondok pesantren ya. Nah, piagam ini itu tercatat di Kementerian Agama yaitu tentang kepesantrenan yaitu pada kita sudah diperbaharui itu pada tahun 2021. Sedangkan izin kedinasan itu kita ada banyak ya. Izin kedinasan itu dari izin kita penanaman modal dulu ya, DPMPT, dan juga ada izin operasional NPSN, dan juga ada izin kepala sekolah ya. Jadi di sini alhamdulillah kita sudah punya NPSN yaitu yang sudah diakui oleh pemerintah dan juga sudah mendapatkan legal karena kita sudah terinput dalam Dapodik kalau bahasa sistemnya. Nah, Dapodik ini yang akan di dalamnya itu ada seluruh nama-nama dari guru, dari siswanya, ya. Dan ini penting harus diketahui oleh seluruh wali santri. Karena kalau seandainya kita sudah ada ide operasionalnya, maka kita boleh mengeluarkan ijazah. Bahkan kalau bahasa kita mah bukan bodong-bodongan, kita real asli lembaga kita sudah terakui dari izin kepesantrenannya dan juga dari izin kedinasannya. Nah, berikut ininya sertifikatnya ya. Next. Nah, ini ada sertifikat penyelenggara ya. Dan juga ada namanya Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, ini juga penting karena emang kita dari yayasan maka ada dari DPMPT. Selanjutnya juga ada NPSN. Nah, ini juga penting juga sertifikat NPSN dan juga ada piagam. Nah, ini dari kementerian dan kita sudah diperbaharui. Next ya. Nah, sertifikat-sertifikat ini ya, yang legalitas ini harus diketahui oleh seluruh wali santri. Bahwasanya insya Allah lulusan dari pondok pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz itu akan membawa berapa ijazah ya. Insya Allah kita akan membawa 2 ijazah ya. Yang pertama adalah ijazah pesantren, di mana ijazah pesantren langsung dari Mudir Am yaitu kayak Haji Usmaulud MA yang ditetangani langsung, yaitu ijazah pesantren ini ada dari bahasa Arab dan juga ada dari bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah ijazah kedinasan atau ijazah formalnya. Ada ijazah dari paket B yaitu SMP dan juga ijazah dari paket C yaitu SMA dan juga nanti ada ditambahannya itu surat sertifikat hasil UPK. Ya, ini juga penting bahwasanya insya Allah kita pondok pesantren kita dan PKBM kita emang semuanya legal dan sudah diakui oleh Kementerian Agama dan juga oleh Kementerian Pendidikan. Next selanjutnya. Visi dan misi Ponpes dan PKB Mimbar Hufaz. Kita mempunyai visi yaitu menghadirkan generasi hafiz, saintis, dan ulama pejuang. Nah, visi ini menjadi arah ya untuk seluruh apa yang kita lakukan di pondok pesantren. Anak-anak mudah-mudahan menjadi generasi yang hafiz, saintis, menghafal Al-Quran yang saintis gitu. Dan juga ulama pejuang.
untuk Islam. Dan ini adalah kekuatan kita di visi ini. Semua program, semua kegiatan pembelajaran itu fokus ke visi ini, sehingga mudah-mudahan tercapai dalam kegiatan pembelajarannya. Untuk misinya, yang pertama itu kita menerapkan konsep pendidikan berbasis Al-Quran. Semua konsep di dalam pendidikan kita berbasis Al-Quran. Jadi, acuan pertama, sumber dalam rujukan dalam pembelajaran yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah membiasakan budaya riset dan memahami tantangan zaman. Insya Allah, Pondok Pesantren dan PKB Mimbar Hufaz, insya Allah kita menggunakan pembelajaran bukan hanya pembelajaran melihat sumber dari buku saja, tapi juga kita bisa dengan lingkungan sekitar. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan pembangunan di Pondok Pesantren dan PKB Mimbar Hufaz semakin menambah ya. Dan ini juga menjadi tantangan kita. Karena apa? Karena dengan kita membiasakan budaya riset dengan teknologi ini, kita juga memahami tantangan zaman sekarang. Dan jadi insya Allah mudah-mudahan kita semakin bertambah tentang sarana prasarana dan yang lainnya. Dan insya Allah kita akan melakukannya itu sesuai dengan program dari visi ini sendiri. Dan selanjutnya adalah mewujudkan sarana prasarana yang memadai, yang insya Allah akan kita lakukan dengan bertahap. Yang keempat, bekerja sama dengan seluruh lintas sektor untuk mewujudkan Islam rahmat bagi semesta. Insya Allah kita bekerja sama dari berbagai bidang ya, Umi Abdi, dari misalkan dari TNI, dari dari puskesmas, dari desa binaan yang lainnya. Dan itu adalah dan juga dari tahfiz juga. Dan ini kerjasama ini adalah sebagai untuk mewujudkan Islam rahmat lil alamin bagi semestanya. Dan mudah-mudahan visi dan misi ini kita naungkan di di Pondok Pesantren dan PKB Mimbar Hufaz ini, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang hafiz, saintis, dan ulama pejuang. Next ya. Ini ada struktur Ponpes dan PKB Mimbar Hufaz yang mungkin Umi Abi bisa dipahami ya. Yaitu yang pertama pimpinan Pondok Pesantren, yaitu Kiai Haji Us Mauludin MA. Selanjutnya Ketua PKBM saya sendiri, Eriatus Zahra SPD. Selanjutnya Bendahara Yayasan Ustazah Nanidia Kurniawati MPD. Selanjutnya di bidang kurikulum Ustadz Ammar Abidin. Selanjutnya di bidang kesantrian atau kesiswaan yaitu Ustadz Endai Abdurrahman SH. Selanjutnya ada PJ Tahfidz Ikhwan yaitu Ustadz Ammar Abidin, dan juga PJ Tahfidz Akhwat yaitu Ustazah Zahid Mutiko. Selanjutnya ada PJ Asrama Ikhwan. PJ Asrama Ikhwan yaitu Ustadz Salman Farisi, dan juga PJ Asrama Akhwat yaitu Ustazah Ismi Hidayah. Dan juga ada tim media. Tim media itu yang mengelola dari web, email-email, IG, Facebook, dan yang lainnya ya. Karena emang kita ada untuk jadi Umi Abi bisa melihat dari sertifikat yang lainnya, ada timnya khusus yaitu ketuanya oleh Ustazah Aisyah Hanun Nadia, dan juga dibantu untuk yang ikhwannya yaitu Ustaz Salman Farisi. Dan untuk administrasi dan operator ya, untuk TU misalnya itu adalah ada Ustadz Daden Surahman Hakim, dan untuk Humas Kemasyarakatan dan Keamanan yaitu Ustadz Hendra, dan juga kita ada PJ dapurnya yaitu ada Ibu Atin dan Ibu Cimah. Untuk kewali kelasan, di tahun 2025 dan 2026 ini ada perubahan tentang wali kelas ya, yaitu untuk kelas 7 yaitu Ustazah Aisyah Hanun Nadia.
Untuk kelas 8 yaitu Ustazah Zahidatul Mutiqah, dan untuk kelas 9 Ustazah Ismi Hidayah, dan untuk wali kelas 10 yaitu Ustadz Endai Abdurrahman SH, untuk kelas 11 Ustadz Ammar Abidin, dan untuk kelas 12 Ustazah Nanindiah Kurniawati MPD. Dan untuk grup kelasnya, bagi yang belum masuk ke grup kelasnya nanti bisa japri ke nama-nama di atas ya ini ya. Jadi nanti ada grup khusus kelas kewali kelasan. Nah, di mana informasi kelas itu ada di grup wali kelasan. Atau misalkan orang tua yang pengen tahu perkembangan anaknya juga bisa japri ke wali kelasnya. Lalu selanjutnya ada SDM. SDM di Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz itu sekitar ada 16 SDM ya, di mana SDM ini guru tahfiz dan juga ada yang guru eskur dan juga ada guru KB. Selanjutnya program-program. Program-program di tahun ajaran 2025 dan 2026. Ini program-program ini yaitu ada di dalam program kesiswaan dan juga program kekurikuluman. Di mana insya Allah di bulan Juli ini kita akan mengadakan yaitu sekarang Moswa, nanti ada Mosla dan Mosba, nanti akan dilanjutkan di bulan Agustus, yaitu Agustusan, dan juga LDK, dan juga ada camping insya Allah. Ya, nanti juga insya Allah di bulan Agustus juga ada ANBK, yaitu kedinasan ya. Di sini ujian ANBK untuk kelas 8 dan kelas 11, dan juga untuk relay edukatif nih ini masih di tahun 2026, masih lama. Untuk kelas 12 dan kelas 9 nanti ada karya tulis di bulan Oktober. Selanjutnya ujian modulasi, dan ujian modulasi ini setiap mata pelajaran akan ada ujian modulasi, dan juga ada muhadharah. Muhadharah ini kegiatan kesiswaan bersama dengan kegiatan Osamah. Selanjutnya adalah Munaqashah Al-Quran. Munaqashah Al-Quran ini untuk tahfiz. Selanjutnya ada uji kesetaraan. Nah, uji kesetaraan ini diganti menjadi TPA apa TKA itu? Ya, nanti ada di bulan November untuk kelas 12 dan kelas 9. Nah, ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini di semester 2, yaitu ujian 1 tahun, dan ada musabaqah Al-Quran pas di hari santri. Selanjutnya ada hikmah santri. Nah, program hikmah santri ini adalah santri bekerjasama dengan masyarakat menjadi guru di TPA, di majlis sekitar, dan juga di masjid pesantren. Nah, ini adalah bekal untuk seluruh santri ya, yaitu di santri atas kelas 11 ataupun kelas 12. Selanjutnya nanti ada kelas meeting. Nah, ini kelas meeting adalah kesiswaan tentang minat bakat santri, dan juga ada kegiatan Osama. Nah, kegiatan Osama ini organisasi santri Mimbar Hufaz, atau mungkin dikenal sebagai OSIS ya. Jadi kegiatan Osama ini melatih leadership anak-anak dan juga kreativitas minat bakat anak-anak. Karena di sini juga pesantren langsung kerjasama dengan di kesiswaan dan dibantu oleh Osama.
Selanjutnya nanti ada tasyakuran kelulusan. Nah, selanjutnya kalender pendidikan. Umi Abi insya Allah aslinya besok itu akan dibagikan kalender pendidikan. Tapi ternyata dari percetakannya kayaknya belum ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita kondisikan lagi. Mudah-mudahan besok sudah bisa atau ntar pertemuan berikutnya. Nanti saya akan share tentang kalender pendidikan yang bentuk PDF. Ustazah Hanum bisa di-share nggak? Baik, sebentar ya, Bu. Kalender pendidikan di Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz, ini kita sudah ada program-program kurikulum ataupun kesiswaan dari bulan Juli sampai Juni 2026. Di bulan Juli ini, insya Allah kita akan mengadakan kegiatan. Yang pertama itu adalah MOSWAT yang sekarang dilaksanakan. Selanjutnya adalah MOSBA, masa orientasi santri baru. Dan juga MOSLA, masa orientasi santri lama. Selanjutnya, di bulan Agustus kita akan kegiatan MQ seperti biasa di awal bulan, pekan pertama. Jadi Umi Abi untuk kegiatan majelis Quran itu ada di hari Minggu pekan pertama. MQ ini ada online, ada juga yang offline. Selanjutnya, insya Allah di tanggal 17 kita ada 17 Agustus. Terus di bulan Agustus juga yaitu ada ANBK paket C kelas 11. Dimohon nanti ada informasi ya dari kurikulum berkaitan untuk membawa laptop. Selanjutnya tanggal 26, 27, 28 Agustus insya Allah akan diadakan camping sekaligus LDK. Jadi ini disatukan. Selanjutnya di bulan September. Untuk camping ini nanti kan ada beberapa santri yang harus dibawa ya. Nanti akan diinfokan oleh kesiswaan. Selanjutnya di bulan September itu adalah biasa pekan pertama majelis Quran. Terus di bulan September juga ada pelaksanaan asesmen nasional paket B atau SMP kelas 8. Umi Abi untuk ANBK ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada simulasi, ada gladi bersih, dan ada pelaksanaannya. Nah, simulasi ini sudah dimulai pada bulan Juli. Pada bulan Agustus, dan pelaksanaannya itu ada di September dan Agustus. Jadi, Umi Abi untuk kelas 8 dan kelas 11 bisa nanti besok sekaligus membawa laptop. Untuk yang Ikhwan dikumpulkan ke Ustadz Ammar, untuk yang Akhwat dikumpulkan
ke Ustazah Ismi. Selanjutnya di bulan Oktober itu di akhir bulan September itu ada sidang karya tulis gelombang 1. Ini gelombang 1 untuk kelas 12 dan kelas 9. Nanti sebelumnya di bulan Juli awal nanti para santri akan ada khusus fokus ke karya tulis untuk kelas 9 dan kelas 12. Selanjutnya di bulan Oktober itu tanggal 22 itu Oktober itu adalah Hari Santi sekaligus lomba musabaqah Quran, dan tanggal akhir Oktobernya itu ada sidang karya tulis gelombang 2. Ibu kalau untuk kelas 9 sama kelas 12 kapan bawa laptopnya? Nah, untuk kelas 12 sama kelas 9 untuk membawa laptopnya nanti bulan mendekati sidang karya tulisnya. Karena untuk membuat sistematikanya mereka tulis tangan terlebih dahulu, baru diketik di laptop. Jadi bukan besok ya untuk bawa laptopnya untuk kelas 9 sama kelas 12. Bisa di bulan Septembernya atau di bulan Oktobernya. Untuk bulan November itu adalah TKA. TKA kelas 9 dan kelas 12. Nah, ini TKA ini juga nanti akan menggunakan laptop. Maka setelah selesai karya tulis, laptop ini masih disimpan karena untuk persiapan TKA. TKA ini juga langsung ada tahapnya ya, ada gladi bersih, ada simulasi, baru tahap pelaksanaan TKA. Nah, TKA ini di tahun ini mungkin baru perdana. Yang dulunya UPK, sekarang ganti dengan TKA. Selanjutnya di bulan Desember itu ujian semester 1 dan juga munaqosyah tafiz 3 juz atau munaqosyah di semester 1. Nah, di sini juga syarat untuk kepulangan. Nah, kapan libur semester 1-nya? Nah, Ibu Bapak nih bisa bisa dilihat ya. Untuk semester 1 insya Allah libur pada tanggal 21 penjemputan, maka liburnya dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 3 Januari. Ini untuk program di semester 1. Selanjutnya untuk program di semester 2. Di semester 2 ini kita juga ada kegiatan ya. Insya Allah kita kedatangan yaitu tanggal 4 Januari. Selanjutnya tanggal 19 Februari langsung perkiraan 1 Ramadan. Maka untuk full di Ramadan kita kurikulumnya menjadi super dobit ya. Di mana super dobit ini adalah tahfiz, full tahfiz. Itu dari pagi sampai malam full tahfiz. Al-Quran, munaqosyah, menulis Al-Quran dan yang lainnya. Maka di sini juga ternyata setelah libur di Desember nanti ada libur lagi, libur Ramadan. Nah, libur Ramadan ini yang mungkin cukup panjang, yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal penjemputan itu tanggal 8 Maret, maka liburnya dari tanggal 9 Maret sampai 4 April. Nah, ini cepet ya. Jadi sekitar 4 pekan untuk jadwal liburan di Ramadan. Selanjutnya di bulan April biasa MQ, Mei MQ. Nah, di sini untuk April Mei. Iya, untuk April ini untuk kelas 9 sama 12 itu adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif kelas 9 dan kelas 12 ini juga lumayan sekitar 1 bulan ya, karena uji komprehensif ini juga sekaligus kelulusan untuk penilaian di ijazah.
Selanjutnya, insya Allah tanggal 24 Mei itu pelepasan kelulusan. Dan untuk ujian untuk kelas selain kelas 9 sama kelas 12 itu yaitu tanggal 1 sampai 6 Juni. Dan untuk penjemputannya yaitu tanggal 21 Juni. Mungkin itu ya. Dan untuk kalender ini mungkin kalau ada perubahan nanti saya informasikan berkaitan dengan program-program ya Ibu Bapak. Jadi misalkan ada perubahan program nanti saya informasikan. Nah, untuk program-program yang isen detail ya, yang masa yang tadi kayak camping, yang tadi kayak ANBK, ini kan kita sudah ada bulannya. Nah, ini juga dipersiapkan oleh seluruh wali santri ya, dari perangkat yang harus dibawa dan juga pembiayaannya. Nanti kalau seandainya ada informasi yang emang belum dipahami, nanti bisa japri saya dan insya Allah nanti saya akan share file PDF-nya. Mungkin itu ya Ustazah Hanun ya. Baik, Bu. Untuk kurikulum mau di sampaikan atau gimana Ustazah Hanun? Atau mungkin kurikulum bisa disampaikan besok kali ya, Bu? Iya boleh. Atau secara umum ada di file tadi. Dibuka pertanyaan mungkin Ustazah Hanun. Boleh, mungkin lanjut sesi tanya jawab aja kali ya, Bu. Baik, Bapak Ibu, kalian tadi kita sudah dengarkan ya dari pemaparan dari Ustadz Kiai Haji Uus Mauludin, kemudian juga Ustazah Nanin, kemudian juga Ustazah Zahro. Mungkin di sini barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar itu semua. Boleh, silakan yang mau bertanya. Oh ya, Afwan, mungkin tadi ada ralat ya. Untuk wali kelas 9 itu bukan Ustazah Ismi ya, tapi Ustadz Endai. Kemudian wali kelas 10 itu Ustazah Ismi. Mau tanya Ustazah, Boleh Pak, silahkan. maaf kalau yang untuk kelas 10 itu bawa laptopnya kapan ya? Tadi lupa saya kelewat tadi. Iya. Terima kasih Bapak. Untuk kelas 10 itu belum bawa laptop ya. Yang Ya, belum ya? laptop
Ya, untuk kelas 10 buat nanti di bulan Juli itu kelas 8 sama kelas 11. Oh, Untuk kelas kelas 9 ya, ya. sama kelas 2. Kelas 9, kalau kelas 9 sama kelas 2, 12 nanti kan September. Berarti belum ya? Ada yang nanya lagi, misalkan ibu kalau sudah punya laptop gimana? Belum. Misal kelas 8 sama kelas 11 belum punya, misalkan begitu ya. Misalkan Umi Abi berkaitan ini, ini mau ditanyakan biar sama-sama jelas. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi dari yang lain. Maaf Ustadz, saya mau nanya saja. Baik, Ibu. Iya, untuk besok keberangkatannya jam berapa ya Ustadz ya? Oh ya, Ibu, kita informasikan kembali ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena flyernya belum apa namanya belum bisa dikirim gitu ya. Untuk besok itu ada majelis Quran seperti biasa. Insya Allah acaranya kita mulai jam 9. Jadi mungkin bisa diharapkan sebelum jam 9 mungkin bisa sudah hadir gitu. Jadi jam 9 kita sudah mulai. Baik Ustadz ya, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang izin telat hadir atau ada halangan, nanti bisa konfirmasikan ya ke grup kelasnya masing-masing agar kita juga tahu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua ya mungkin ya. Oh, ada itu dari orang tua Suburi ya. Silakan. eh, Silakan tadi siapa? Orang tua dari Ibu Suburi. Maaf Ustazah kepencet tadi. Enggak, enggak kok. Udah jelas. Oh iya Ibu. Iya. Iya, maaf. Oke, mungkin sudah. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan acara ini.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Izin bertanya, saya dari calon wali santri atas nama Abdurrahman Rayyan. Izin bertanya untuk besok acaranya itu dari pagi sampai kira-kira sampai jam berapa gitu saja. Terus untuk apa namanya, kan biasanya ada serah terima ya, apa langsung atau bagaimana ya, teknisnya seperti apa? Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara besok ya Bapak, untuk bagi kelas 7 baru dan juga kelas 10 baru, 10 lama. Itu teknisnya nanti kita kumpul dulu di masjid. Ya, nanti di harusnya paparan struktur kurikulum dan juga kesiswaan. Dari ini juga harus dipahami oleh santri ya tentang kurikulum di mana kurikulum pesantren dan PKBM ini emang berbeda dari sekolah-sekolah yang lainnya ya, dengan materi yang mungkin berbeda sejangnya, apalagi unggulan adalah nah, untuk jam 10 nanti orang tua ada santri baru, seluruh santri dan juga seluruh orang tua nanti pada sampai kelas 4, 9, 10, 11, 12 kumpul di masjid, ada arahan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pemaparan yang malam ini belum, yaitu kekurikuluman dan kesiswaan, dan juga nanti ada arahan dari Ustaz dan juga hadis dari santri baru pihak pesantren menyerahkan dengan niat ikhlas. Setelah itu baru orang tua bagi anaknya Ikhwan, berarti Ikhwan yang akan masuk ke asrama Ikhwan, jadi bapaknya akan di musrif yang akan ngasih tahu arahan ranjangnya di mana, kasurnya di mana, lama di mana. Nah itu bisa nanti bersama bapaknya. Untuk yang lain nanti akan dibawa oleh ibunya, ranjangnya di mana, kasurnya di mana. Setelah itu silakan apa sih bisa mitan atau ibu saya setelah nanti aja pada asar boleh nggak? Boleh kalau seandainya masih kangen. Gitu. Mungkin itu Bapak. Jazakallah saja. Iya. Udah siap Pak untuk besok untuk berapa bom? Insya Allah, insya Allah. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dihitung kali ya, sampai 5. Kalau tidak ada, saya tutup acara ini. Sudah jam 21:33. Ada? Mungkin udah jelas kali ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu Bisa dibantu di-share yang itu aja saja ya. Di-share tadi apa yang disampaikan tadi ya, termasuk kalender akademik juga ya. Oh iya, nanti saya tentang kalender akademik ya. Kalender akademik. ya, nanti insya Allah akan dikirimkan tadi ya apa yang disampaikan, termasuk Kaldik dan lain-lain. Dan insya Allah juga ini
jangan khawatir gitu ya, ada rekamannya, nanti bisa dilihat gitu ya rekamannya kalau ada yang ketinggalan. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini saya akan tutup ya acara Moswa masa orientasi wali amanah tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillah sudah kita kita lalui bersama dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali santri yang telah hadir dan juga menyimak dengan perhatian gitu ya dari awal hingga akhir acara. Semoga forum ini menjadi titik awal sinergi dan komunikasi yang baik antara wali amanah dan juga pihak pesantren agar bersama-sama kita mampu mendidik dan membina santri-santri kita menjadi generasi hafiz saintis dan ulama pejuang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami maaf bila ada kekurangan selama berlangsungnya acara ini ya Ibu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama dulu ya. Jangan bubar dulu. Foto sebentar ya. Mungkin bisa Open kamera. semuanya bisa dibuka kameranya. Oke, ini yang layar pertama dulu ya. Oke, siap, senyum semuanya. 1, 2. Oke, lanjut ke layar kedua. Ini banyak yang off cam ya ternyata. Bisa di on cam, ini ada wali santri hafiz. Ustazah Tiko. Boleh di on cam dulu. Atau oke, siap ya, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Baik, saya pamit undur diri ya Ibu Bapak. Semoga kita bisa ketemu lagi besok. Fi amanillah Ibu Bapak besok. Semoga lancar perjalanannya dan semangat dan berjuang ya di tahun ajaran yang baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jazakumullah semuanya. khairan katsiran Bapak kepada Ibu. semua. Insyaallah besok ketemu ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok. izin undur diri.